Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Kertosari, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan pengajar praktik saya, Pak Imam Masud. Kemudian di samping saya ada Ibu Anifatullah, wali kelas 6. Baik, di sini kami akan mengadakan praktik supervisi dalam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anis. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu, karena dari proses kita, yaitu alhamdulillah kita menemui dalam proses supervisi akademik, saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach. Nanti saya akan mengobservasi proses pembelajaran Ibu yang ada di kelas. Baik ya Bu ya. Jadi kegiatan kita hari ini namanya percakapan praobservasi. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Ibu nanti masuk ke dalam kelas ya, supaya persiapan Ibu lebih matang. Kemudian seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini yang akan saya tanyakan, tujuan yang akan disampaikan ke peserta didik Ibu seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, pertama melakukan kegiatan mengamati gambar dan video dengan tujuan siswa bisa mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan penugasan, siswa mampu melakukan kegiatan musyawarah di lingkungan sekitar dengan ini. Jadi yang saya tangkap untuk tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas, nanti siswa akan mengamati gambar yang Ibu siapkan ya Bu ya. Kemudian nanti juga siswa akan melakukan diskusi tentang musyawarah dalam lingkungan sekitar. Seperti itu ya Bu ya. Baik, jadi Ibu hari ini ada nanti ketika tujuannya Ibu sudah jelaskan tadi, kemudian pengembangan area apa yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas? Untuk area pengembangan yang akan saya kembangkan di kelas ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami dan melakukan diskusi dan tanya jawab, dan keterampilannya siswa bisa melakukan presentasi di depan kelas. Jadi area pengembangan Ibu mengambil pengetahuan dan keterampilan. Dari pengetahuan Ibu nanti bisa anak-anak dapat melakukan diskusi ya Bu ya, dan keterampilan dalam proses diskusi itu tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan tentang rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan, misalkan strategi, metode, dan model yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Baik. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, saya menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Sedangkan metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Terus model pembelajarannya menggunakan PBL atau problem basic learning. Jadi yang saya tangkap strategi yang akan Ibu terapkan, Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sudah integrasikan dalam KSE ya Bu ya, kompetensi sosial emosional. Kemudian metode Ibu dengan menggunakan diskusi, dan modelnya Ibu menggunakan PBL, problem based learning. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, media pembelajaran apa yang nanti akan Ibu gunakan nih di kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan gambar dan video yang akan saya tayangkan melalui LCD di kelas ini. Jadi Ibu sudah menyiapkan gambar dan menyiapkan video pembelajaran ya Bu ya, yang akan nanti Ibu tayangkan melalui LCD proyektor. Nah, ini sekaligus pertanyaan penutup ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu sebutkan tadi? Untuk pelaksanaannya kita akan melaksanakannya setelah jam istirahat ini di kelas 6. Baik, demikianlah tadi proses percakapan kami atau diskusi kami dalam supervisi akademik. Semoga dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Abdul Oktavianto, Eliza Razulisya, Alvina Rizky Wijaya, Bagus Prasetyo, Bella Safitri, Cahya Cantika Putri, Davina Winarni, Fahrial Hafiz, Lisa Natalia, Marsiliana, M. Rizky, Nisa Dede Putri, Rado Rimba Pranata, Rifki Surya Pratama, Yusuf. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum mulai lanjut pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ayo, sebelum mulai pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar dan menonton video, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti anak-anak akan Ibu ajak melihat video tentang pemimpin ya. Terus yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi dan penugasan, siswa mampu menerapkan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Nanti setelah ada melihat tayangan, nanti anak-anak akan berdiskusi tentang kepemimpinan juga ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi. Sebelum itu Ibu akan membagikan ke kelompok yang sudah dibagi ya. Jadi ada 3 kelompok, nanti ada kelompok visual sini ya, kelompok visual, dan ini kelompok kinestetik, dan yang ini kelompok audio. Jadi masing-masing kelompok nanti akan Ibu bagikan kertas untuk dibaca dulu, dipahami materinya sambil nanti melihat video. Baik, Ibu telah membagikan materinya. Lihat ada gambar, coba perhatikan gambar. Kira-kira anak-anak tahu nggak? Itu gambar siapa? Presiden. Gambar presiden. Presiden itu adalah seorang pemimpin negara. Nah, ini adalah tokoh-tokoh presiden yang pernah memimpin di Indonesia. Untuk selanjutnya silakan anak-anak dibaca teks tentang Pamanku Lurah Idola. Baca dulu sambil menyaksikan ini ya, sini ya. Tadi namanya ya, seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tapi tahu mereka mengatakan hormat serta sayang kepada beliau. Kalau menjabat sebagai lurah, Pamanku duduk sederhana. Jadi fasilitas yang diperolehnya digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, mana berlantai saya. Apa mewah? Lantai terlalu, yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru rasa lebih dingin kan? Jarang ketika aku menolak dari rumah. Ternyata dari cerita ini aku tahu dan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari, Aman mengajar membaca di balai belajar. Yang sabar dan penuh canda, sehingga warga tak suka belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa berbagai buku disediakan, seperti buku tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Dia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, Pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum membuat kebijakan. Apa ya? Pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui Paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, Paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi Paman disuruh warga untuk berdiskusi. Di
merupakannya berdampak positif dan negatif kepada tokoh swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju dan khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga, warung dan pasar tradisional tentang desa ini, tanpa lagi ikut menolak rencana pembangunan tokoh swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah pribadi amanku, pemimpin yang memilih untuk tidak menunjukkan tinggi dengan kesederhanaan warganya, pemimpin yang memilih perjuangan bersama warga. Demikian tadi tentang cerita pamanku sebagai lurah itu. Nanti teman-teman silakan dibaca lagi ya. Kemudian perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin yang sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan, apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut ini nilai-nilai terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebangsaan. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan. Baik, setelah anak-anak menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi dan membaca teks tentang pamanku lurah idola dan mendengarkannya kan, sekarang anak-anak boleh berdiskusi. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Jadi anak-anak berdiskusi tentang apa sih sifat-sifat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dibaca dulu boleh teksnya. Setiap kelompok nanti mengisi dan perwakilannya nanti akan membacakan hasil diskusinya. Tulis satu aja boleh. Nanti ini dibaca dulu. Jadi tugas anak-anak itu perhatikan langkah-langkahnya ya, dibaca. Bacalah lembar bahan ajakan teks baca yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Dan anak-anak juga tadi sudah melihat ya videonya ya. Terus tugas anak-anak mencatat sifat-sifat yang mencerminkan sifat sebagai seorang pemimpin. Kira-kira pemimpin itu sifatnya seperti apa sih, harus bagaimana? Boleh dicatat, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada yang mau bertanya? Sudah paham ya? Silakan dilanjutkan.
Ini tugas dikerjakan sendiri-sendiri ya nanti ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan bagikan tugas. Boleh dibaca dulu, nanti itu ada lembar jawab pertanyaannya yang di bawahnya dibaca dulu. Terus ada pertanyaan. Pertama, siapakah nama kepala sekolah dan selanjutnya dibaca dulu teksnya, ya. Terus namanya ditulis, nomor absen juga jangan lupa. Boleh dikerjakan sekarang. Dibaca dulu teksnya. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya ya. Di bawahnya boleh apa di belakangnya? Ya. Baik, kalau sudah selesai boleh kumpulkan ke depan meja. Silakan semua. Yang sudah selesai dikumpulkan. Sudah selesai semua. Baik. Hari ini kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat pemimpin. Jadi kita kalau ingin menjadi pemimpin yang sukses harus memiliki sifat-sifat yang baik, yang jujur ya. Terus kira-kira perasaan anak-anak bagaimana setelah anak-anak mempelajari materi tentang pemimpin, tentang sifat pemimpin? Bagaimana? Senang ya, karena sudah tahu apa sih yang harus dimiliki oleh seorang sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada lagi yang lainnya? Kelompok kalau dia gimana perasaannya? Senang. Ya boleh. Baik. Kegiatan hari ini cukup menyenangkan, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Jadi untuk kedepannya besok kita akan lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anis. Siang Bu. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah tadi saya mengobservasi Ibu di dalam kelas? Alhamdulillah perasaan saya tadi sangat tegang ya. Seperti biasanya nggak ada yang mengamati dan menemani, tapi sekarang ada yang menemani, yang mengawasi. Jadi agak tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi yang saya tangkap Ibu tadi di dalam kelas agak tegang ya Bu ya, karena Betul sekali. biasanya
Ibu mengajar tanpa ada pendamping untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu yang disampaikan. Kemudian untuk kesiapannya tadi secara keseluruhan sudah baik ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas, kemudian bagaimana nih keberhasilan pengembangan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di kelas? Untuk keberhasilannya alhamdulillah secara menyeluruh berhasil ya Bu ya, dan berjalan lancar. Jadi tadi ya Bu ya, sudah secara menurut sudah sangat sudah baik lah ya dikatakan seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, pasti Ibu menemui hambatan atau kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas. Seperti apa kendala-kendala atau hambatan yang Ibu temui dalam proses pembelajaran? Untuk kendalanya masih ada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi dan masih ada juga yang malu-malu ketika maju ke depan untuk presentasi. Jadi masih ada anak yang malu-malu dan ada juga anak yang kurang aktif berdiskusi. Jadi kendala yang Ibu hadapi di kelas itu masih terdapat anak yang kurang aktif, Ya, kemudian malu-malu untuk mengekspresikan mereka dalam proses diskusi ya Bu ya, atau presentasi di depan kelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan nih dari rencana tindak lanjut ke depannya? Tindakan selanjutnya saya akan lebih mengetahui lagi minat belajar anak dan gaya belajarnya bagaimana dengan membuat kesepakatan kelas. Baik, Ibu akan membuat kesepakatan kelas ya ke depannya nanti. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, kapan nih ya Ibu akan melakukan rencana solusi lagi dari permasalahan-permasalahan yang Ibu sudah sebutkan tadi ya, untuk kedepannya seperti apa? Untuk kedepannya pembelajaran selanjutnya semoga saya bisa lebih siap lagi, lebih mempersiapkan apa yang kurang-kurang dari praktek kemarin, dari pembelajaran kemarin, agar lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya Bu ya, jadi rencana tindak lanjut ke depannya nanti dalam waktu dekat ini ya Bu ya, Ibu setelah mengevaluasi kekurangan Ibu dalam proses belajar kelas, akan Ibu tingkatkan nanti untuk proses pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Bu ya. Baik nih, untuk pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup, dari seluruh rangkaian kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan dari pasca, kemudian observasi dan sampai sekarang saya ulangi, dari proses pra observasi, kemudian observasi sampai sekarang pasca observasi, gimana sih perasaan Ibu? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan itu sangat lega dan juga sangat senang bisa mendapatkan atau menambah ilmu saya untuk lebih baik ke depannya. Baik. Tadi ya Bu ya, Ibu menambah wawasan, kemudian pengalaman, sehingga untuk ke depan Ibu akan memperbaiki lagi proses pembelajaran yang akan Ibu rencanakan dari perbaikan-perbaikan yang telah kita sebutkan. Seperti itu ya Bu ya. Demikian tadi proses diskusi kami atau pasca, semoga dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih.